Cuman wajahnya tuh hitam, bener-bener hitam kayak siluet gitu loh. Terus aku di situ cuma, hey guys, welcome to Forbia di Cai cerita horor yuk. Hai, welcome semua di channel aku, channel Forbia, di mana sekarang kita membahas cerita horor yang aku alami. Karena aku baru ingat sebenarnya, makanya aku mau cerita hari ini. Jadi beberapa hari lalu itu aku sempat upload shorts mengenai mesin absen horor ini, shortsnya. Terus aku jadi keingetan mengenai kejadian yang similar yang pernah aku alami waktu aku dulu masih kerja. Dan juga beberapa cerita horor yang klien aku pernah alami di salah satu gedung di tempat aku bekerja. Jadi langsung aja ya ke ceritanya. Untuk yang si mesin absen, jadi mesin absen aku tuh kayak gini guys, kayak gini nih. Jadi pas kita scan fingerprint kita, terus nanti dia langsung otomatis ngefoto kita gitu. Aku juga ngerti sih, emang ada ya fingerprint yang bisa ngemasukin fingerprint orang sampai dia butuh untuk ngefoto gitu. Aku juga gak ngerti. Pokoknya pas aku foto itu, ya dia kan ada say thank you gitu kan. Abis itu foto kita lah intinya gitu. Aku nggak ngerti dia itu nge-like atau gimana. Intinya pas aku move dari si mesin absen, tiba-tiba dia kayak ada yang nge-scan lagi karena ada yang thank you, terus ada suara jepret lagi, dan ini aku masih merinding sih. Dan ada wajahnya tuh cewek. Cuman aku kayak udah keburu tahu, sumpah aku merinding, sumpah aku merinding. Ada wajahnya cewek, rambutnya panjang, mungkin rambutnya kayak aku sekarang ya. Cuman wajahnya tuh hitam, bener-bener hitam kayak siluet gitu loh. Terus aku di situ cuma kayak loading, dan aku anggap mungkin ini bug aja atau nge-lag doang, kayak ya udahlah. Aku tidak hiraukan, cuman kayak remembering it again sekarang, itu could be loh, bisa terjadi loh hal-hal kayak gitu. Cuman kayak tergantung kitanya mau nggak atau enggak. Itu sekilas cerita dari aku mengenai si mesin absen horor. Nah, cuman sebenarnya main story yang aku mau bawain ini adalah cerita yang dialami oleh klien aku. Jadi dulu itu aku kerja sebagai marketing di salah satu service office dan juga penjualan space kantor kayak gitu. Sehingga pada proses operasionalnya kita tuh kayak hotel, jadi we act as a concierge juga, sebagai reception juga, dan lain-lain lah buat kita nge-service tenan-tenan yang memang sewa atau beli properti di kita gitu. Nah, waktu itu aku lagi handle satu gedungnya ini sebenarnya kalau dibilang tua mungkin iya ya, udah agak tua dan berada di pusat kota Jakarta. Sebenarnya kalian tuh pasti sering banget lewatin, tapi aku gak akan mention lokasinya di mana, dan aku gak akan bilang ciri-cirinya tuh apa, aku gak akan bilang karena nanti terlalu obvious. Jadi waktu itu aku rada-rada lupa ya, lantainya sekitar lantai 17 gitu apa 20. Nah, my office hour itu dari jam 9 sampai jam 5. Jadi ya di jam-jam tersebut ya kita melayani tenan-tenan kita. Cuman after that ya kita pulang. Jadi kita nggak di sana lagi, dan tenan-tenan kita udah punya kuncinya masing-masing kan. Jadi benar-benar literally kayak di hotel gitu. Mereka punya kunci masing-masing, kita juga ada operasional masing-masing. Karena kalau hotel biasanya ada shift malam, ini nggak ada. Jadi benar-benar cuma nge-service-nya di operational hour gitu doang. Nah, ada salah satu tenan yang memang dia sewa di situ, dan udah cukup lama, kayak udah 5 tahunan gitu. Dia itu terkenal dengan suka kerja lembur. Jadi emang si ibu ini tuh workaholic. Memang seneng pulangnya tuh malam-malam, kayak jam-jam 9-10 gitu dia baru pulang. Pertama, macet kan jalanan, jadi dia merasa ya udahlah gue nungguin macet mending gue kerja. Di sisi lain karena ya kerjaannya memang senumpuk itu guys, jadi dia itu kayak kantor representatif
dari luar negeri, dan ini tuh paperwork semuanya dia yang kerjain. Dari selama 5 tahun dia ada di situ, maksudnya menyewa, dia itu memang jarang-jarang ke office karena sering mobile juga lah ke tempat-tempat lainnya. Cuma kalau ngurusin paperwork itu udah pasti di office. Kalau emang ada pertanyaan nih, kalau gedungnya horor kok dia betah 5 tahun ya? I don't know ya, mungkin karena kebutuhan juga kan. Yang penting kita kerja, kita digaji gitu. Demikian juga yang dialami oleh si ibu ini. I think this is not the first time dia ngalamin kejadian horor. Cuma kayak ya udahlah, toh gue mesti kerja, gue butuh beresin paperwork, gue banyak deadline, jadi ya udah, lu dengan dunia lu, gue dengan dunia gue, kayak gitu. I need to pay my bills, you don't, gitulah ya logikanya. Pada suatu hari, kita sebut aja nama ibunya ini Ibu Inge ya, biar kita gampang ceritainnya. Suatu hari, si Ibu Inge itu memutuskan untuk lembur karena memang waktu itu kalau nggak salah awal-awal tahun dimana paperworknya banyak banget dan dia harus bikin laporan akhir tahun. Dan kita semua juga sebenarnya kerjanya lembur. Tapi jam-jam 7 itu kita udah pulang gitu, jam-jam 7, jam 8 kita udah pulang. Jadi pas si Ibu Inge ini kadang suka kayak ke pantry, ini pantry-nya tuh sharing ya, jadi pantry bersama. Dia tuh masih kayak suka ngecekin, oh ada orang, oh masih ada tenan yang lain. Dia masih sering-sering ngecekin gitu karena di lantai aku tuh semuanya kekeluargaan dan sering banget kayak nyapa satu sama lain. But keep that in mind ya, karena ini tuh ada yang nyewa, ada yang beli dan lain-lain. Jadi tentu saja penghuninya tuh bakal selalu berbeda-beda. Jadi itu pun yang ditanamkan di pemikiran si Ibu Inge. Siapapun orangnya yang ada di situ itu pasti come and go gitu. Jadi ya welcome aja untuk menciptakan suasana kerja yang harmonis. Di malam itu setelah dia ngecek gitu ya, terus dia makan di pantry dan masih ditemani sama kita, dia sebenarnya nggak terlalu serem, nggak terlalu takut. Dan dia juga sempet nanya ke temanku tuh yang sebagai reception, namanya itu Mbak Lili. Li, lu di sini masih lama nggak? Gitu. Saking akrabnya jadi manggilnya udah lo gua ya. Oh iya Bu Inge, gua di sini masih lama. Emang lu rencana balik kapan? Gua masih banyak deadline nih Li. Lu bisa nggak baliknya malaman biar kita bareng? Terus kata si Lili, oke, gua jam-jam 9 lah pulang. Lu bisa nggak jam-jam segitu? Oke aman, kata si Bu Inge gitu. Dia dikerja tuh di kantornya, dia kerja. Terus sambil kerja gitu, karena dia punya meja itu menghadap ke jendela aisle ya, jendela koridor. Jadi ini meja dia, itu tuh jendela gede, terus pintu, ini pintu, terus ya koridor gitu, abisnya koridor. Tentunya koridor itu adalah tempat yang dipakai orang buat lalu lalang ya. Jadi ya sambil dia kerja banyak orang yang pamit juga ke dia gitu kan, Bu Inge duluan kayak gitu. Terus itu yang kalau udah kenal, kalau yang belum kenal ya leas-leas aja gitu. Terus sambil dia kerja, dia selalu ngeliat ya ada siluet orang lalu lalang gitu. Terus gak lama dia keluar lagi buat ngecekin si Lili masih ada atau enggak, soalnya kan serem juga dia kalau sendirian gitu. Cuman ya udahlah, di pemahaman dia karena itu awal tahun, of course banyak yang akan lembur, jadi dia santai, tetap santai dan teguh untuk mengerjakan paperworknya itu. Dia kerja, terus gak lama ada lalu lalang lagi, terus dia nunduk iya gitu kan, saling menyapa lah ya gitu, si orang yang di sebelahnya juga iya gitu. Gak lama lagi ada lagi orang, terus pamit lagi, ya nunduk lah saling mempersilahkan. Terus ada lagi orang gitu kan. Kok si Bu Lili itu ngerasa kok ini orang banyak banget ya lalu lalang, cuman ya udahlah gitu. Ya dia ngerjain lagi paperworknya dia. Gak lama tuh dia ngeliat ada satu cewek tuh, kayaknya ceweknya udah lewat tapi lewat lagi, cuma itu masih lumrah ya karena ya pantry-nya itu memang harus ngelewatin koridornya kantor si Bu Inge. Jadi pas orangnya lewat, ya Bu Inge-nya nyapa kayak masih belum pulang Mbak, terus si mbaknya cuma gitu kan, ya udah lewat lagi, terus balik lagi gitu. Ya udah saling menyapa aja udah kayak gitu. Ceritanya gak beres-beres nih karena saling nyapa. Canda. Akhirnya si cewek ini lewat lagi. Di sini karena udah sering lewat si Bu Inge gitu,
mau nyapa lagi karena capek kan kalau nunduk-nunduk gitu terus. Terus cewek ini lihat si Bu Inge cuma ngelirik tuh kayak lewat gitu. Cuman kali ini si Bu Inge itu posisinya kan pintunya lagi dia buka. Cuma kali ini karena dia nggak memperhatikan wajah si cewek, dia nunduk aja sambil ngerjain paperwork. Pas ceweknya lewat depan pintu, melayang guys. Di situ dia kayak mikir, salah lihat kali gua tadi ya. Ya udahlah, ntar dulu gitu, nunggu dia lewat lagi baru gue make sure. Terus si akhirnya si Bu Inge diem dulu sampai ngerjain kerjaannya. Tapi si cewek ini nggak kunjung lewat lagi. Akhirnya si Bu Inge keluar lah dari office-nya, nyari gitu kiri kanan, dia mana nih cewek yang tadi. Dia mau make sure apakah benar cewek itu ada atau enggak. Akhirnya dia muterin satu office gitu ya, muterin satu koridor, nggak nemu. Dan dia pun nggak nemu office yang masih nyala lampunya, cuman office dia doang sama ya si Lili itu di resepsionis. Akhirnya si Bu Inge kasih Lili lah, Lili ini tenan-tenan udah pada balik apa gimana katanya. Oh kayaknya sih udah pada balik semua ya Bu ya gitu. Tadi lah jam-jam 7:30 kayaknya udah mulai pada keluar, dan jam 8 gitu udah kosong, udah tinggal kita aja gitu. Oh lu yakin? Ya nggak tahu ya, soalnya gue juga kadang aware kadang enggak, kata si Lili gitu. Oke. Tapi dari tadi tuh ada lalu lalang cewek yang pakai baju merah itu, lo lihat nggak sih dia ngelewatin nggak sih baju merah? Wah kurang tahu ya, tapi dari tadi sih gue kayaknya nggak ngeliat, lagian mungkin nggak ngelewatin gue juga gitu. Oh oke gitu. Akhirnya Bu Inge balik lagi lah ke office gitu, berusaha positive thinking. Mungkin bener ada tenan, mungkin kalau tadi dia ngelihat itu melayang bisa jadi dia kecapean. Dia kerjaan paperwork lagi gitu kan. Sebenarnya di sini dia udah kayak buru-buru aja, udahlah pokoknya yang penting gue bisa pulang. Terus gak lama muncul lagi tuh cewek tuh, tapi jalannya kali ini pelan kayak set gitu. Ngelihat ke arah Bu Inge, dia bilang belum pulang Bu. Belum gitu kan, si Bu Inge tuh sopan santun aja tuh gitu. Sambil dia lewat lagi, diperhatiinnya itu ya, kayak dalam-dalam diperhatiinnya gitu. Pasti cewek ini mau lewat pintu, apa bener itu melayang atau enggak. Cuma si cewek itu tuh enggak sampai ngelewatin pintu, dia balik lagi. Akhirnya kan kayak penasaran, si Bu Lili tuh berdiri gitu kan. Tapi kok ini cewek nggak ngelewatin pintu yang terbuka, kenapa dia mundur lagi? Pas dia ini berdiri gitu ya ke arah pintu buat nengok gitu, si ceweknya tuh menggungin dia, tapi benar melayang. Habis itu dia langsung buru-buru ambil tasnya, paperworknya udahlah bodo amat, dia mati lampu, dia kunci pintu, langsung dia ke resepsionis, dia bilang Lili ayo kita balik, kita mending balik sekarang aja, kita balik. Jadi mereka pulang lah. Cuman di sini si Bu Inge belum cerita ke si Lili, dia baru ceritanya besoknya. Nah si Lili ini yang ceritain ke kita semua mengenai apa yang Bu Inge alami gitu. Terus ada satu lagi nih ya, cerita tapi ini bukan Bu Inge yang alami. Ini yang ngalamin tuh temanku langsung gitu. Dia itu pulangnya kalau nggak salah waktu itu tuh lembur juga lah, sekitar jam 8-an. Tapi waktu itu udah agak kosong sih si kantornya. Jadi paling tenannya tinggal kayak 1-2 aja. Udah itu dia rapi-rapi dia mau pulang. Dia ke lift. Dia tutup lah itu lift kan. Biasanya dia pencet lobby, GF, terus dia mau tutup. Pas dia mau tutup itu ada suara hak gitu, kayak orang tuh buru-buru mau ngejar lift gitu kan. Tuk, 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 tuk. Ya sebagai service office ya, sebagai kita tentunya ingin memberikan pelayanan terbaik, jadi kita tungguin lah gitu, dia ditungguin belum datang, tungguin belum datang. Terus akhirnya dia ke
nengok keluar lift kan, just in case mungkin sebenarnya orangnya bukan mau ke lift tapi mau ke tempat lain. Dilihat, oh nggak ada gitu. Ya udah aman, dia mau tutup tuh liftnya. Pas mau tutup liftnya ada lagi tuh suara haknya tuh kayak lari tuh ada. Terus saking penasarannya nih orang mau masuk lift apa gimana sih? Dia lihat lagi, nggak ada lagi. Sampai ini udah dia tutup. Terus suara haknya ada lagi, terus liftnya kebuka sendiri. Dia tuh dia diam. Terus dia pencet tombol tutup, terus dia sampai turun ke bawah dia diem, dia nggak mau ngomong. Supaya dia pas lift udah kebuka di lobby dia pulang, abis itu dia cerita besoknya ke kita. Untuk yang cerita yang lift, aku nggak bisa komen terlalu banyak karena bisa jadi masalah teknis sehingga si pintunya tiba-tiba terbuka, bisa jadi dong. Tapi kalau masalah ada suara sepatu haknya itu, aku juga sebenarnya pernah ngalamin, tapi nggak sampai aku tungguin. Kayak aku cuman lihat sekali gitu, nggak ada orang, aku langsung buru-buru, aku pencet tutup supaya aku bisa cepet pulang. Kayak aku udahlah bodo amat itu orang apa bukan. Kalau mau turun nanti lu atur sendiri gitu, karena aku tidak mau meresikokan kedamaian aku demi menunggui hal-hal tersebut. Oke, itu dia sekian cerita dari aku, cerita horor yang terjadi di kantor. Mungkin kalian ada yang pernah mengalaminya. Silahkan komen aja di bawah atau share atau bahkan share link cerita horor di kantor yang mau aku bahas biar kita bisa cerita bareng-bareng di sini. Thank you guys. Like kalau suka, subscribe biar gak ketinggalan update dari aku. So thank you everyone. Bye bye.